Bayangkan sebuah malam yang begitu sunyi, ketika aku, seorang perempuan Jawa Timur yang hidupnya hanya diisi dengan kerja keras dan tangis diam-diam, akhirnya berdiri di depan pintu rumah besar berwarna krem pucat di sebuah negara yang tak pernah kubayangkan. Malam gelap itu seolah menelan suaraku, dan angin Afrika yang panas seperti mengejekku. Selamat datang, inilah hidup barumu. Aku datang hanya untuk bekerja. Hanya untuk mencari rezeki. Hanya untuk membuat anakku tidak lagi tidur dengan perut kosong. Tapi aku tidak pernah menyangka. Malam ketika aku melangkah masuk ke rumah megah itu, aku justru melangkah masuk ke dalam takdir yang tidak pernah kubayangkan. Takdir yang akan mengikat diriku pada seorang lelaki Afrika besar, tinggi, berkulit gelap seperti malam, dan berusia jauh di atas umurku. Seorang lelaki yang kemudian menjadi suamiku. Dan semua itu terjadi bukan karena cinta, melainkan karena sebuah permintaan yang hampir terdengar seperti keputusasaan. Dan malam pertama kami hampir mengubah hidupku selamanya. Namaku Nia, umurku 28 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil hidupku keras, tapi aku tidak pernah benar-benar menyerah. Aku menikah di usia 20 tahun, tapi baru 3 tahun. Suamiku meninggalkanku untuk selamanya setelah kecelakaan motor. Sejak saat itu, aku kehilangan segalanya. Aku hanya memiliki satu anak laki-laki berusia 6 tahun. Rumah reyot peninggalan orang tua. Utang keluarga yang menumpuk. Dan mimpi kecil, membuat anakku makan nasi 3 kali sehari. Di pasar aku bekerja sebagai buruh angkut sayuran. Kadang mencuci piring di warung, kadang membersihkan rumah tetangga. Semua itu kulakukan sambil membawa anakku. Tapi sekeras apapun aku berusaha, uangku selalu habis sebelum akhir bulan. Anakku sering bertanya, "Bu, nanti aku bisa sekolah lagi nggak?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Karena aku tak mampu membayar SPP. Di suatu malam yang hujan, ketika aku sedang menambal atap bocor, tetanggaku, yang pernah bekerja sebagai TKW, datang dan menawari pekerjaan di Afrika. Katanya gajinya jauh lebih besar daripada di Timur Tengah. Aku takut. Sangat takut. Tapi ketika aku melihat anakku tidur sambil memeluk perutnya yang keroncongan, aku tahu aku tak punya pilihan selain pergi. Perjalananku dimulai dengan doa panjang dan pelukan erat anakku. Aku berjanji dalam hati. Aku hanya pergi untuk membuat hidupmu lebih layak. Butuh hampir 2 hari perjalanan untuk tiba di negara tempat aku bekerja, Senegal. Negara yang asing bagiku. Bahasanya, makanannya, cuacanya, bahkan aroma udaranya berbeda. Aku dibawa ke rumah majikanku oleh agen lokal. Rumah itu besar, seperti villa mewah, dengan halaman luas dan pepohonan tinggi. Di depan pintu, berdiri seorang pria Afrika berusia sekitar 50 tahun, tinggi besar, berwibawa, namun wajahnya menyimpan kesedihan yang dalam. Namanya Emer Khalid. Ia menatapku lama, seolah menilai siapa aku. Tapi tatapannya tidak kasar. Justru, seperti seseorang yang sedang mencari harapan. Ia tidak banyak bicara. Hanya mengangguk pelan dan menyuruhku masuk. Awalnya, aku kira ia seperti majikan lain yang hanya membutuhkan pembantu untuk mengurus rumah. Tapi semua dugaanku salah. Sangat salah. Hari pertama bekerja, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu terlalu sepi. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Tidak ada siapapun selain aku dan pria itu. Aku melaksanakan pekerjaanku seperti biasa. Memasak, menyapu, mencuci, mempersiapkan makanannya. Namun setiap malam, aku melihatnya duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani segelas air dan tatapan kosong ke arah dinding. Aku pikir ia hanya kesepian. Tapi suatu hari, aku mendengar pertengkaran telepon yang cukup keras dalam bahasa Prancis, bahasa resmi negara itu. Aku tidak mengerti arti kata-katanya, tapi nada suaranya menggambarkan amarah dan putus asa. Setelah menutup telepon, ia menunduk lama sambil menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya rapuh. Malam itu, saat aku hendak kembali ke kamar pekerja, ia memanggilku. "Nia," suaranya dalam dan berat. Aku menghentikan langkahku. Aku ingin bicara. Itu awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Ia mengajakku duduk di ruang tamu. Lampu temaram membuat ruangan terasa semakin tegang. "Nia,
Aku sudah hidup sendirian terlalu lama. Aku hanya menunduk. Tidak berani menatap wajahnya. Aku tidak punya keturunan. Dan itu menjadi masalah besar dalam keluargaku. Aku bisa merasakan suaranya bergetar. Itu bukan permintaan yang mudah baginya. Lalu ia melanjutkan. Aku ingin menikah. Aku terkejut. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tapi sebelum aku sempat menolak, ia berkata, "Aku tidak memaksamu. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa persetujuanmu. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengisi rumah ini. Dan aku ingin punya keturunan sebelum aku tua." Air matanya jatuh untuk pertama kali kulihat. Saat itu aku menyadari, ia bukan pria kaya yang angkuh. Ia hanyalah seorang lelaki sepi, yang takut mati tanpa meninggalkan apa-apa. Aku tetap terdiam, tubuhku gemetar. Ia berkata lagi, "Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi aku akan menanggung pendidikan anakmu seumur hidup. Aku akan membelikan rumah. Dan aku akan mengirimmu uang 2 kali lipat dari gajimu." Dadaku sesak. Aku ingin menolak. Tapi, wajah anakku muncul di bayanganku. Anakku yang ingin sekolah. Anakku yang sering menahan lapar. Anakku yang ingin masa depan. Dan aku tidak punya siapa-siapa selain dia. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis tanpa suara. Dilema itu seperti belati yang menembus batinku. Di satu sisi, aku takut. Di sisi lain, ini satu-satunya kesempatan memperbaiki hidupku dan hidup anakku. Hingga pagi tiba, aku mengambil keputusan yang mengubah takdirku. Aku bersedia menikah. Kalimat itu keluar dengan air mata. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya dihadiri tetua agama dan 2 saksi. Tidak ada musik. Tidak ada keluarga. Tidak ada kebahagiaan. Aku menikah dengan gaun pinjaman. Ia memakai baju koko putih. Saat ikatan itu resmi, dadaku justru semakin berat. Aku duduk di kamar baru yang diberikan untukku, kamar yang lebih besar dari kamarku di Indonesia, tapi terasa kosong. Aku menatap cincin di jariku dan bertanya dalam hati, apa aku sudah melakukan hal yang benar, atau justru menghancurkan hidupku sendiri? Namun ketika aku menerima pesan video dari anakku, yang tersenyum melihat kiriman uangku pertama kali, aku tahu aku harus kuat. Aku harus menjalani semua ini. Demi dia. Aku tahu malam itu akan tiba. Malam pertama. Malam yang selalu ditakuti setiap TKW yang dinikahi majikannya. Malam yang biasanya penuh tekanan dan ketegangan. Dan aku tidak kuat. Bukan karena ia memaksaku. Bukan karena ia kasar. Bukan karena ia ingin memanfaatkan tubuhku. Tapi karena sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia menangis. Benar-benar menangis. Saat ia masuk kamar, ia duduk di tepi ranjang dan menunduk lama. Bahunya bergetar. Tangannya menutup wajahnya. "Aku takut," katanya lirih. Aku membeku. Nafasku tercekat. 3 tahun lalu, istriku meninggal ketika melahirkan anak kami. Anak itu tidak selamat. Air matanya jatuh. Sejak saat itu, aku tidak pernah menyentuh perempuan lain. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam ini, aku tidak siap. Dan aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin kau merasa aku memanfaatkanmu. Ia menatapku dengan mata merah. Kau boleh tidur di tempatmu. Aku hanya ingin kau ada di rumah ini. Itu saja. Aku terdiam. Selama ini aku kira ia pria yang hanya ingin keturunan. Ternyata ia adalah seseorang yang terluka. Sangat dalam. Dan malam pertama kami, berakhir bukan dengan apa yang kupikirkan. Melainkan dengan 2 orang asing, yang sama-sama menangis dalam kesunyian. Itulah awal dari hidup baru yang tidak pernah aku rencanakan. Pernikahan tanpa cinta. Rumah mewah yang terasa menyakitkan. Malam pertama yang penuh air mata. Namun aku tidak tahu, itu baru permulaan. Di balik pintu rumah besar itu, masih banyak rahasia yang belum terungkap. Banyak luka yang belum tertutur. Banyak konflik yang menunggu untuk terjadi. Dan petualangan sebenarnya baru akan dimulai. Pagi setelah malam pertama yang penuh air mata itu terasa janggal. Aku bangun lebih awal seperti biasa. Meski semalam aku hampir tidak tidur. Di antara kecemasan,
belas kasihan, dan ketakutan akan masa depan, tubuhku terasa berat dan pikiranku berantakan. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruangan. Aku terkejut ketika melihat Emer Khalid sudah duduk di meja makan. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak lebih tenang daripada malam sebelumnya. Ketika aku mulai menyiapkan sarapan tambahan, ia hanya menatapku. Tidak ada kata, tapi sorot matanya seperti berkata banyak hal. Rasa bersalah, terima kasih, dan sesuatu yang tidak bisa kutafsirkan. Aku tidak berani melihat matanya terlalu lama. Ada ketakutan baru yang muncul bukan karena ia pria besar dari Afrika, tapi karena aku takut terlibat terlalu dalam luka seseorang. Hari itu berlalu tanpa banyak interaksi. Namun sesekali aku melihat gestur kecilnya, cara ia menjauh agar aku tidak merasa tertekan, cara ia mempersilakan aku duduk dulu sebelum bekerja, cara ia menyampaikan apapun dengan lembut bahkan tanpa kata. Ia berusaha menciptakan jarak. Dan anehnya, aku merasa lega sekaligus sedih. Aku kembali ke kamar malam itu dengan pikiran yang semakin kacau. Beberapa hari setelah pernikahan kami, aku diajak pergi ke pasar tradisional Afrika. Ini pertama kalinya aku keluar setelah menikah. Sejak langkah pertama kami, semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan tatapan, heran, mencibir, menilai, dan beberapa bahkan mengejek tanpa suara. Aku berjalan menunduk di sampingnya. Aku tahu betul mengapa mereka menatap begitu tajam. Perbedaan kami terlalu mencolok. Tubuhnya besar, tinggi, gagah. Sementara aku hanyalah perempuan Jawa Timur yang kecil, berkulit sawo matang, dan berpakaian sederhana. Selain itu, pernikahan dengan perempuan asing dianggap aneh, apalagi seorang TKW. Aku mendengar bisikan-bisikan. Kenapa menikahi pembantu? Pastilah karena ingin anak. Itu pasti perempuan miskin dari Asia. Tanpa sadar, aku menggenggam ujung bajuku keras-keras. Ingin rasanya kembali ke rumah dan mengurung diri. Namun tiba-tiba, Emer Khalid berjalan sedikit lebih dekat. Ia tidak menyentuhku, tidak mengatakan apapun, tapi langkahnya bergeser sehingga ia berada di sisiku, menciptakan lingkaran pelindung di sekelilingku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Dan itu membuat air mataku hampir jatuh. Hari yang paling menegangkan akhirnya tiba. Keluarga besarnya berkunjung. Mereka datang dengan mobil hitam mengkilap, dengan pakaian mewah, parfum mahal, dan tatapan angkuh. Aku berdiri di ruang tamu, tubuhku gemetar. Mereka menatapku seperti menatap sesuatu yang tidak pantas berada di rumah itu. Aku adalah TKW. Aku orang asing. Aku tidak memiliki keturunan bangsawan Afrika. Aku tidak punya latar belakang terhormat. Dan yang paling menyakitkan, mereka menganggap aku hanyalah alat untuk memberi keturunan. Mata mereka menusukku dengan ejekan. Seorang perempuan yang tampaknya saudara kandungnya langsung memarahi Emer Khalid. Suaranya tinggi dan kasar. Aku tidak mengerti bahasa mereka, tapi dari ekspresi wajahnya, aku tahu ia berkata bahwa keputusannya menikah denganku adalah sebuah aib. Sebagian keluarga lain mengangguk, bahkan memperparah situasi dengan nada menghina. Aku berdiri terpaku. Nafasku berat. Lalu, tanpa kuduga, Emer Khalid berdiri dari sofa, menghentak lantai dengan tongkatnya, memberi sinyal agar mereka diam. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. Ia menunjukku sambil berkata panjang dalam bahasa mereka. Aku tidak mengerti isi kalimatnya, tapi aku tahu inti pesannya. Ia membelaku. Untuk pertama kalinya. Setelah keluarga itu pergi dengan wajah kesal, rumah terasa sangat sunyi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Namun aku melihat embun kecil di sudut matanya bukan air mata, tapi semacam rasa sakit yang ia sembunyikan. Dia terluka oleh keluarganya karena memilihku. Dan itu membuatku sadar. Aku bukan satu-satunya yang menderita dalam pernikahan ini. Minggu-minggu berikutnya, hubungan kami berubah perlahan. Tanpa kami sadari. Ia mulai menanyakan apakah aku sudah makan, membantuku menyusun belanjaan, membiarkan aku memilih warna cat kamar, memperbaiki lampu yang rusak tanpa memanggil tukang, dan meninggalkan buah-buahan di meja dekat pagiku bekerja. Hal-hal kecil, namun terasa besar. Setiap kali ia berjalan melewati tempatku membersihkan karpet, ia selalu berhenti sejenak.
Tidak untuk memerintah. Tidak untuk mengawasi. Tapi hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Dan setiap kali ia melihatku lelah, ia akan berkata, "Istirahat dulu. Kerjaan tidak akan hilang." Sikapnya bukan sikap majikan. Bukan pula sikap suami yang penuh tuntutan. Tapi sikap seseorang yang mulai peduli. Aku merasakan sesuatu tumbuh di dadaku. Bukan cinta. Belum. Tapi semacam rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak suamiku meninggal. Namun semakin aku merasa nyaman, semakin aku takut. Karena hubungan kami dibangun di atas alasan yang rapuh. Keturunan. Ketika pernikahan kami memasuki bulan kedua, tekanan terbesar yang kutakuti sejak awal mulai muncul. Tekad keluarga Afrika untuk memaksaku segera hamil. Aku mendengar 2 kali percakapan telepon keluarga yang mempertanyakan apakah menantu Asia ini mampu memberi anak atau tidak. Hari demi hari aku merasa semakin terhimpit. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan takut tidak bisa memberikan keturunan. Takut dianggap tidak berguna. Takut dibenci keluarga besar. Takut pernikahan ini dianggap kegagalan. Dan takut anakku di Indonesia ikut terdampak. Ketakutan itu membuatku sulit tidur malam. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi. Namun, yang paling membuatku takut adalah, aku mulai ingin memberikan keturunan bukan karena dipaksa, tapi karena aku mulai peduli pada suamiku. Karena aku melihat betapa ia benar-benar menginginkan seorang anak, bukan untuk status, bukan untuk warisan, bukan untuk keluarga besar. Tapi karena ia merasa kesepian sampai ke tulang. Kesepian yang membuat rumah sebesar itu terasa seperti kuburan hidup. Melihatnya memandangi foto istri dan bayi yang meninggal membuat hatiku remuk. Dan ketika ia berkata pelan, "Jika Tuhan mengizinkan, aku ingin menjadi ayah yang lebih baik daripada sebelumnya." Aku hampir menangis di depannya. Suatu malam, saat sedang menyiapkan teh, ia datang mendekat. Raut wajahnya gugup jauh lebih gugup daripada malam pertama. Aku tahu malam itu bisa menjadi awal usaha kami memiliki anak. Aku tahu ia sudah siap. Keluarganya mendesak. Harapan itu semakin berat untuk dihindari. Namun ketika ia mendekat, aku melihat sesuatu di matanya, rasa takut yang sama. Seolah-olah ia berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tidak ingin kau merasa dipaksa. Aku ingin ini terjadi karena kau setuju, bukan karena kau butuh uang." Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. Dadaku sesak. Bukan karena takut pada malam itu, tapi karena aku takut hatiku hancur jika hubungan ini hanya menjadi kewajiban. Pada akhirnya, malam itu tidak terjadi. Ia hanya duduk di sampingku, menghela napas panjang, lalu bangkit dan mengatakan bahwa ia tidak ingin tergesa-gesa. Ia ingin membiarkanku siap, kapanpun siap. Dan aku, yang selama ini takut disentuh, justru merasa semakin terikat padanya. Angin pagi di Afrika terasa berbeda hari itu. Lebih hangat, lebih lembut. Seakan ikut merayakan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya berani aku rayakan. Harapan baru. Sudah 2 minggu sejak kejadian malam itu. Malam ketika aku hampir kehilangan nyawaku karena tubuhku tidak kuat menjalani hubungan dengan lelaki Afrika yang kini menjadi suamiku. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Bukan hanya dia, tapi aku juga. Setiap pagi, saat aku bangun, aku menemukan diriku berada di titik yang tidak pernah kubayangkan. Aku bukan lagi seorang TKW yang tidur di kamar kecil dekat dapur. Aku adalah istri sah seorang pria Afrika yang pernah menjadi majikanku. Lelaki yang dulu terlihat begitu menakutkan, begitu asing, kini menjadi seseorang yang selalu memastikan aku makan, tidur, tersenyum, dan tidak lagi menangis sendirian. Tapi perubahan itu tidak datang mudah. Penerimaan yang pelan-pelan menghampiri. Hari ke-7 setelah kejadian itu, ia mendatangiku sambil membawa sesuatu di tangannya. Sebuah buku lusuh. Dengan foto seorang perempuan Afrika berkulit gelap. Senyumnya hangat, matanya teduh. "Ini ibuku." Suara suamiku bergetar. Pertama kalinya aku melihat dia seperti itu. Rapuh, manusiawi. Ia meninggal tanpa pernah punya anak. Dan aku takut mengalami hal yang sama. Di situ aku mengerti. Seluruh keinginan besarnya untuk punya keturunan bukan semata-mata karena tradisi, tapi karena trauma masa kecil. Ketakutan yang diwariskan oleh sepi. Aku memandang foto itu lama sekali.
Lalu aku menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya aku berkata, aku akan mencoba, tapi bukan karena aku dipaksa. Karena aku ingin kamu bahagia. Suamiku menunduk. Bahunya bergetar. Terima kasih, istriku. Hari itu untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari hidupnya. Rasa takut yang tidak hilang. Meski begitu, setiap aku mengingat malam pertama kami, tubuhku masih gemetar. Tidak mudah menghapus trauma rasa sakit itu. Ada hari-hari ketika aku tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ada hari ketika aku diam, seluruh tubuhku kaku, takut suamiku meminta sesuatu. Tapi ternyata, ia tidak pernah lagi menyentuhku dengan cara yang memaksa. Ia memberi waktu. Ia belajar. Ia membaca buku tentang perbedaan tubuh perempuan Asia dan Afrika. Ia bahkan berkonsultasi diam-diam dengan dokter wanita. Kadang-kadang aku melihatnya duduk termenung, wajah penuh rasa bersalah. Aku hanya ingin kamu selamat, bukan rusak gara-gara aku. Untuk seorang lelaki yang awalnya kupikir kasar, kalimat itu terlalu lembut. Dan kelembutan itu yang akhirnya membuatku membuka hati. Hari ketika aku mengetahui sesuatu yang menggetarkan. Pagi itu aku tidak berhenti muntah. Suamiku panik dan langsung menggendongku. Padahal aku bilang aku bisa berjalan. Selama diperiksa, tanganku tidak pernah lepas dari genggamannya. Dokter tersenyum setelah membaca hasil pemeriksaan. Lalu menatapku lembut. Selamat, kamu hamil. Suamiku diam. Terdiam lama sekali. Sangat lama. Hingga aku menoleh karena khawatir ia syok. Ternyata, air mata mengalir di wajahnya. Aku akan menjadi ayah. Aku benar-benar akan menjadi ayah. Ia memelukku sangat hati-hati, seakan aku bisa pecah kapan saja. Pelukan hangat, pelukan yang tidak pernah aku dapatkan dari lelaki manapun sebelumnya. Aku ikut menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kali sejak aku datang ke Afrika, aku merasa hidupku punya arah. Ketika sebuah kabar bisa mengubah seluruh nasib. Beberapa hari kemudian, keluarga besarnya datang. Bukan untuk marah. Bukan untuk menekan. Mereka membawa hadiah, kain, manisan tradisional, dan gulungan doa. Mereka memelukku satu persatu. Mereka mengusap kepalaku. Mereka memanggilku dengan bahasa lokal yang berarti, ibu dari masa depan. Di malam itu, salah satu bibinya berkata, kamu bukan lagi TKW. Kamu ibu dari cucu kami. Rumah ini akan jadi milikmu. Aku menangis lagi. Hidupku berubah terlalu cepat. Dulu aku bekerja karena ingin membantu ibu dan adik-adikku di Jawa Timur. Aku datang dengan hutang yang menumpuk. Aku bekerja mengurus rumah orang lain. Kini, aku duduk di ruang keluarga besar, diterima, dianggap keluarga, diperlakukan seperti mutiara. Tapi ada satu hal yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Suamiku membayar seluruh hutang keluargaku tanpa memberitahuku. Ia transfer diam-diam ke rekening ibuku. Saat aku mengetahuinya, aku menatapnya lama. Kenapa kamu lakukan ini? Jawabannya sederhana, tapi membuatku terdiam. Karena kamu memberi aku sesuatu yang tidak pernah dibeli oleh uang. Kesempatan menjadi ayah. Aku memeluknya malam itu. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku benar-benar menyayanginya. Hari itu akhirnya tiba. Saat usia kandunganku 6 bulan, aku mendengar degup jantung bayi kami melalui alat pemeriksaan. Degup kecil itu memenuhi seluruh ruangan, mengisi seluruh dadaku, menghapus seluruh luka masa lalu. Suamiku tidak berhenti tersenyum. Ia menyentuh perutku pelan. Nak, aku ayahmu. Ayah yang pernah salah, tapi akan belajar jadi baik. Untukmu, dan untuk ibumu. Aku menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena aku bersyukur. Tidak menyerah waktu dulu semuanya terasa gelap. Kadang, hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Kadang, Tuhan memberi ujian yang terasa tidak adil. Kadang, kita jatuh terlalu dalam hingga kita pikir, kita tidak akan pernah bangun lagi. Tapi percayalah, di balik setiap luka, selalu ada alasan. Aku datang ke Afrika sebagai seorang TKW yang ketakutan, lelah,
dan terpaksa menikah. Namun aku pulang sebagai seorang istri, seorang calon ibu, dan seseorang yang akhirnya menemukan arti rumah. Rumah itu bukan gedung besar, bukan uang, bukan pernikahan yang sempurna. Rumah adalah tempat di mana kita akhirnya bisa berhenti berjuang sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Kadang yang kita kira awal kehancuran, justru awal kebahagiaan. Tidak ada hidup yang benar-benar selesai selama kamu mau bertahan. Orang yang dulu terlihat menakutkan, bisa jadi orang yang paling melindungi kita. Perjalanan setiap perempuan itu berat. Tapi perempuan selalu punya kekuatan hebat yang tidak semua orang lihat. Sebelum videonya berakhir, kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati, klik subscribe untuk mendukung channel ini. Karena setiap klik dari kalian, bukan hanya angka, tapi tenaga bagi kami, untuk terus membuat cerita-cerita yang mampu menemani kalian, yang sedang berjuang dalam hidup. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Siapa tahu, kisah kalian pun bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita berikutnya.